Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini serta atas like dan subscribe-nya. Di video kali ini, kontemplasiku akan membahas tentang beragama tapi tidak bertuhan. Yuk, kita mulai pembahasannya. Beragama tapi tidak bertuhan. Kaum muslim sering mendengar kalimat indah, bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Tuhan, hati jadi tentram. Tapi coba perhatikan sekeliling kita. Siapa yang wajahnya benar-benar tenang? Kadang bukan yang hafal ayat itu, melainkan yang tiap sore duduk di pos ronda sambil main gaplek. Hafal ayat atau tidak, mungkin bukan itu yang menentukan ketentraman hati. Jangan-jangan Tuhan tidak bekerja di hati semua orang yang mengaku beriman. Atau manusia yang salah memaknai keimanan? Saya kerap berpikir, sebagian orang memahami bertuhan seperti menaruh pajangan di lemari kaca. Tampak indah, tapi tidak menyentuh hidup sehari-hari. Tuhan menjadi patung penghias ruang tamu batin. Dilihat membanggakan, tapi tidak menopang kursi yang goyang. Padahal, bertuhan seharusnya seperti memiliki sahabat karib yang selalu siap mendengar keluhan kita. Bahkan hal sepele, rasa takut, cemas, dan khawatir mestinya bisa dititipkan. Tapi kenyataannya, banyak orang menyimpan ketakutan rapat-rapat di dalam dada. Kunci dilempar jauh-jauh, tapi tiap hari mengeluh, hidup kok berat ya Allah. Lah, wong Allah sudah dipanggil, tapi beban tetap ditenteng sendiri. Dari situ saya mulai curiga. Mungkin selama ini kita bertuhan dengan cara yang salah. Kita menyembah Tuhan tapi tidak benar-benar percaya bahwa Dia bisa menampung seluruh kegelisahan kita. Doa menjadi formalitas semata. Mulut bergetar, hati tetap gelisah. Kita menyebut namanya, tapi pikiran masih disandera rasa takut. Manusia itu aneh. Punya otak, hati, dan iman, tapi hidupnya sering seperti karung beras yang bocor. Tiap langkah butiran selalu tercecer. Khawatir, takut, cemas. Kita tahu hidup penuh rasa takut. Takut anak bisa sekolah, pekerjaan hilang, uang habis, dipermalukan tetangga, bahkan takut mati. Hidup kita seperti serial drama panjang. Dari bangun tidur hingga tidur lagi, episode takut, cemas, dan khawatir silih berganti. Namun bertuhan seharusnya bukan sekedar ritual, hafalan, atau formalitas. Bertuhan adalah ruang lega, ventilasi jiwa agar kita bisa bernapas ketika dunia menekan dari segala arah. Manusia lahir tanpa manual book, dilempar kehidupan penuh tagihan, masalah, dan ujian. Siapa yang bisa dimintai tolong? Orang tua juga terbebani. Teman sibuk dengan dirinya sendiri. Negara kadang malah menambah beban. Disinilah fungsi Tuhan. Dialah ruang lega itu, tempat semua ketakutan dititipkan, kecemasan dilarikan, keterbatasan dilumerkan. Dalam Islam, ada prinsip yang bila dipahami bisa meringankan hidup, tawakal. Sayangnya banyak orang memahami tawakal sebagai pasrah menyerah. Padahal, tawakal adalah deal besar dengan Tuhan. Kita berikhtiar semampu kita, lalu hasilnya dipikul oleh Yang Maha Kuat. Bayangkan membawa karung berisi batu. Berat, pundak pegal, jalan terseok-seok. Tiba-tiba ada truk lewat, supir bilang, "Naik sini, taruh saja batu itu di bak belakang." Jika kita ngotot menanggung karung itu sendiri, punggung pasti patah. Tuhan itu truk raksasa yang siap menampung semua beban, tapi kita sering gengsi menaruhnya di sana. Rasa takut? Kita takut pada hal-hal yang belum tentu terjadi. Tapi bila betul-betul percaya pada Tuhan, rasa takut bisa ditukar doa. Ya Allah, aku takut gagal, tapi Engkau lebih tahu yang terbaik. Begitu doa selesai, rasa takut berpindah ke langit dan dada kita longgar. Bertuhan juga berarti memiliki jalan keluar dari kebuntuan. Kita terbatas, tapi Tuhan tidak. Kita lemah, tapi Tuhan tidak. Logikanya bila terhubung dengan yang tidak terbatas, keterbatasan kita bisa dilampaui. Sayangnya, banyak orang menaruh beban pada diri sendiri, bukan pada Tuhan. Bertuhan tapi tetap uring-uringan, merasa sendirian, sibuk menyembah ketakutannya sendiri. Esensi bertuhan itu sederhana tapi dalam. Meletakkan beban pada yang seharusnya menanggung. Hidup tetap ada masalah, sakit, miskin, berduka, tapi tidak lagi sendirian. Ada sandaran, pegangan, tempat meletakkan air mata. Bayangkan menanjak sambil membawa galon 15 liter. Berat, ngos-ngosan tiap langkah. Tiba-tiba datang kuda dan galon ditaruh di punggung kuda. Beratnya tidak hilang, tapi pundak kita bebas. Masalah tetap ada, tapi beban hati lega. Banyak orang justru salah memaknai bertuhan. Tuhan dijadikan daftar larangan, ancaman, atau catatan kesalahan. Bukannya lega, semakin sesak.
Padahal esensi bertuhan itu menenangkan, membuka pintu, bukan menakut-nakuti. Tuhan bukan hakim dengan palu siap menghukum, melainkan pelabuhan tempat kapal lelah berlabuh. Optimisme orang beriman juga berbeda, bukan motivasi kosong ala motivator. Ia lahir dari kesadaran bahwa mereka terhubung dengan kekuatan yang tak terbatas. Kun, fayakun, jika Tuhan menghendaki, maka terjadilah. Hal ini membuka pintu kemungkinan yang mustahil menurut logika manusia. Dari kebangkrutan bisa lahir rezeki lebih besar. Dari keterbatasan muncul jalan yang tak terbayangkan. Orang yang mengerti esensi bertuhan tidak mengukur kekuatannya dari diri sendiri, tapi dari Tuhan yang disembah. Saat orang lain menyerah, mereka masih bisa berkata, "Tenang saja, apa susahnya bagi Tuhan?" Ini membalikan kecemasan menjadi keberanian, kegagalan menjadi kesempatan, kebuntuan menjadi jalan baru. Jadi, esensi bertuhan itu jelas, bukan sekedar ikut ritual, punya identitas agama, atau berharap surga menanti. Bertuhan berarti meletakkan beban pada yang seharusnya menanggung, sehingga hidup lebih enteng, karena kita tidak menanggung semuanya sendiri. Terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan sahabat semua yang telah subscribe dan memberikan like pada video-video sebelumnya. Dukungan Bapak, Ibu, dan sahabat semua menjadi semangat kami untuk terus berbagi kontemplasi dan renungan. Jika video ini berkesan dan bermanfaat, silahkan tekan tombol like dan subscribe agar perjalanan refleksi ini bisa terus berlanjut sampai ke lebih banyak hati yang ingin membersihkan diri dan merenung lebih dalam. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.